Perkenalkan, nama saya Denanta Cecilia Emilton dengan NPM 2351153, kode kelas 1IHMB. Selamat datang di dunia hukum. Bayangkan ilmu hukum sebagai seni sulap keadilan, di mana konsep-konsep dasar menjadi mantra magis yang merubah arah nasib, dari ruang sidang zaman prasejarah hingga koridor-koridor modern. Namun, di balik kata-kata, paragraf, dan pasal, ilmu hukum adalah kisah hidup kita sehari-hari yang serba dinamis. Bagaimana hak kita dilindungi, kewajiban yang harus kita penuhi, dan bagaimana hukum menanggapi tantangan zaman. Pengantar ilmu hukum bukanlah sekedar pintu gerbang. Ini adalah peta harta karun yang memandu kita melewati kompleksitas hukum dengan cerdas dan kritis. Pengantar ilmu hukum adalah kunci untuk membuka bahasa hukum yang terkadang kompleks. Ia membekali kita dengan lensa yang tajam untuk melihat hubungan antara individu, masyarakat, dan negara, mengubah perjalanan kita dari pemirsa menjadi protagonis aktif dalam narasi keadilan. Mari kita telah bersama konsep-konsep ini, menyusuri lorong waktu dan menyaksikan bagaimana hukum bukan hanya aturan, tetapi karya seni yang terukir dalam setiap keputusan kita. Ilmu hukum mengajarkan kita bahwa di balik kata-kata dan pasal terdapat konsep-konsep dasar yang membentuk landasan sistem hukum. Mari jelajahi beberapa konsep ini dengan cara yang sederhana, menggunakan contoh kasus untuk memperjelas pemahaman kita tentang bagaimana hukum beroperasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, subjek hukum. Contoh kasusnya, perceraian antara John dan Maria, di mana keduanya menjadi subjek hukum dalam pembagian harta bersama, mencerminkan konsep subjek hukum. Kedua, peristiwa hukum. Contoh kasusnya, perusahaan XYZ mengalami perubahan kepemilikan, memicu peristiwa hukum termasuk revisi kontrak dan hak karyawan. Kemudian yang ketiga, perbuatan hukum. Contoh kasusnya, Sally melakukan perbuatan penipuan dengan memberikan informasi palsu untuk mendapatkan pinjaman, menyebabkan tuntutan hukum terhadapnya. Terakhir, akibat hukum. Contoh kasusnya, pelanggar lalu lintas James dikenakan denda dan poin pengurangan SIM karena melampaui batas kecepatan, mencerminkan akibat hukum. Perjalanan panjang ilmu hukum sepanjang sejarah manusia mencerminkan evolusi konsep dan sistem hukum. Melalui peran tokoh-tokoh kunci dan peristiwa penting, kita dapat menyaksikan bagaimana fondasi hukum modern kita dibangun. Mari kita telaah perkembangan ilmu hukum dari masa ke masa, menyoroti peran tokoh-tokoh dan peristiwa yang membentuk struktur hukum yang kita kenal saat ini. Pertama, Hammurabi, 1810-1750 sebelum Masehi, membentuk landasan hukum dengan Kode Hammurabi, salah satu kode tertulis pertama yang mengatur masyarakat. Kedua, Justinian, 482-565 Masehi, pengaruh besar dengan Corpus Juris Civilis, kompilasi hukum Romawi yang memengaruhi sistem hukum di Eropa. Ketiga, Montesquieu, 1689-1755, membentuk konsep pemisahan kekuasaan yang menjadi dasar pemerintahan konstitusional. Keempat, Napoleon Bonaparte, 1769-1821, menerapkan Kode Napoleon, kode hukum sipil yang berpengaruh di banyak negara. 5. John Locke, 1632-1704, kontribusinya pada pemikiran HAM dan kontrak sosial memengaruhi perkembangan konstitusionalisme. Keenam, peristiwa Deklarasi Universal HAM, 1789, menciptakan landasan hak asasi manusia di tingkat internasional selama Revolusi Prancis. 7. Pengadilan Nuremberg, 1945-1946, menandai pembentukan hukum internasional dengan mengadili kejahatan perang pasca Perang Dunia Kedua. 8. Deklarasi Universal HAM PBB, 1948, menetapkan standar HAM global sebagai panduan untuk negara anggota PBB. Ke-9. Pengadilan HAM Eropa, 1959, membentuk sistem perlindungan HAM di Eropa melalui Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Ilmu hukum bukan hanya sekedar seperangkat aturan di lembar kertas, tetapi merupakan pemandu dalam panggung kehidupan sehari-hari. Pengaruhnya meresap dalam setiap keputusan yang kita buat. Dalam pengantar ilmu hukum ini, mari kita eksplorasi bagaimana ilmu hukum memainkan peran krusial dalam membimbing kehidupan kita, dengan mengilustrasikan penerapan prinsip-prinsip hukum melalui contoh konkret dalam realitas sehari-hari. Pertama, kontrak dalam bisnis. Penerapan hukum. Prinsip-prinsip kontrak seperti kesepakatan bersama, tawar-menawar, dan niat baik membentuk dasar pembuatan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Contohnya ketika seseorang menyewa apartemen. Kontrak disusun untuk menetapkan hak dan kewajiban penyewa dan pemilik properti, mencakup durasi sewa, pembayaran, dan tanggung jawab pemeliharaan. Lalu ada hak properti. Penerapan hukum. Hukum properti menentukan bagaimana seseorang dapat memiliki, mentransfer, dan menggunakan tanah atau properti. Contoh pada pembelian rumah, perjanjian jual beli dan sertifikat kepemilikan tanah memberikan dasar hukum yang menetapkan hak pemilik dan kewajiban terkait properti tersebut. Lalu ada hukum ketenaga kerjaan. Penerapan hukum. Hukum ketenaga kerjaan mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, termasuk hak pekerja, kondisi kerja, dan pemecatan. Contoh, kontrak kerja yang mencakup gaji, jam kerja, dan hak-hak lainnya adalah contoh konkret penerapan prinsip hukum ketenaga kerjaan. Lalu ada hukum keluarga, penerapan hukum. Hukum keluarga mengatur aspek-aspek seperti pernikahan, perceraian, dan hak-hak orang tua.
Contoh, saat pasangan menikah, kontrak pernikahan secara hukum mengatur kewajiban dan hak pasangan, termasuk pembagian harta bersama dan tanggung jawab atas anak-anak. Dalam panggung dinamis ilmu hukum, berbagai tantangan dan kontroversi muncul, menciptakan beragam sudut pandang yang mempengaruhi masyarakat secara luas, dari penegakan hukum yang tidak konsisten hingga perkawinan di bawah umur. Mari telah beberapa isu kontroversial ini, memahami berbagai sudut pandang yang muncul dan mengeksplorasi dampaknya terhadap kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Yang pertama adalah penegakan hukum. Merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Tantangan ini mencakup pemberian kemenangan kepada masyarakat, uang mewarnai penegakan hukum, dan penegakan hukum sebagai komoditas politik. Dampak positif, masyarakat mendapatkan perlindungan hukum, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keadilan. Dampak negatif, kesenjangan akses terhadap keadilan bisa muncul, terutama terkait dengan faktor uang dan politik. Lalu ada perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur merupakan masalah global yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kontroversi ini mencakup perbedaan kebiasaan masyarakat mengenai perkawinan, serta adanya penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak. Dampak positif, perlindungan terhadap hak anak diperkuat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perkawinan layak usia. Negatifnya, perlawanan terhadap perubahan budaya bisa timbul dan penegakan regulasi mungkin tidak konsisten. Lalu ada HAM, merupakan isu penting dalam ilmu hukum yang menjadi perhatian khusus, terutama dalam konteks hukum internasional. Dampak positifnya, peningkatan perlindungan hak individu, mendorong keadilan global. Dampak negatifnya, tantangan implementasi dan perlawanan dari negara-negara yang tidak mematuhi standar hak asasi manusia. Teknologi dan globalisasi. Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa tantangan baru dalam hukum internasional. Dampak positif, inovasi hukum untuk mengatasi tantangan baru seperti perlindungan data pribadi dan keamanan cyber. Dampak negatif, munculnya celah hukum global, ketidaksetaraan dalam akses teknologi. Dalam perjalanan melintasi panggung ilmu hukum, kita menyaksikan konsep dasar, perkembangan sejarah, dan tantangan kontemporer. Dari konsep presumpsi tak bersalah hingga perkembangan hukum global. Ilmu hukum diibaratkan sebagai panggung spektakuler dengan setiap pasal adalah adegan dan hukum sebagai karakter utama. Pemahaman dasar-dasar hukum penting untuk berperan aktif dalam narasi keadilan kehidupan sehari-hari. Tokoh seperti Hammurabi, Montesquieu, dan peristiwa seperti pengadilan Nuremberg memiliki dampak signifikan dalam pembentukan ilmu hukum. Ilustrasi subjek hukum melalui kasus perceraian, perubahan kepemilikan perusahaan, ataupun penipuan. Tantangan termasuk penegakan hukum, perkawinan di bawah umur, hak asasi manusia, teknologi, dan globalisasi. Saya merasa bahwa melalui mata kuliah pengantar ilmu hukum, saya dapat memahami bahwa hukum tidak hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai karya seni yang mencerminkan dinamika kehidupan. Pemahaman dasar-dasar hukum memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kita berinteraksi dalam masyarakat dan bagaimana keadilan diwujudkan melalui sistem hukum. Dengan merinci konsep dasar ilmu hukum, merayakan perjalanan sejarahnya, dan menyelami tantangan kontemporer, mata kuliah pengantar ilmu hukum menjadi panggung yang membuka tirai ke kompleksitas keadilan. Sebagai penutup, mari bergabung dalam pertunjukan ilmu hukum ini dengan penuh semangat. Terus menjelajahi lorong waktu dan menyaksikan bagaimana hukum bukan hanya aturan, melainkan juga karya seni yang terukir dalam setiap pilihan hidup kita. Selamat menikmati perjalanan dalam labirin ilmu hukum yang penuh warna dan mendebarkan.